Di modul sebelumnya saya sudah belajar tentang instalasi sistem operasi Linux dan operasi Windows, kemudian perintah dasar sistem operasi Linux, kemudian sistem file, utilitas Linux, proses input dan output. Dan sekarang yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang operator aritmatika dan relasional. Sebelum kita masuk, yang akan kita bahas pada modul kali ini yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan menampilkan apakah sisi kanan atau variabel kiri sama dengan variabel kanan, kemudian membagi dua nilai yang sama, kemudian membandingkan kedua nilai tersebut. Langsung saja kita masuk dalam materinya, yaitu ketik pagar /bin /bas atau base, kemudian enter, masukkan variabel A sama dengan 15, kemudian enter, masukkan variabel B sama dengan 7, kemudian enter, yang artinya variabel A itu menampung angka sebesar 15, kemudian variabel B menampung angka sebesar 7. Lalu bagaimana cara kita untuk membagikannya atau menambahkan variabel A dan variabel 7? Kita ketik saja let jumlah, lalu let jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B, kemudian enter. Lalu bagaimana cara untuk menampilkan hasil dari variabel A ditambah dengan variabel B? Ketik saja echo, kemudian ketik, masukkan hasil penjumlahan, kemudian titik 2 jumlah, kemudian balas petik dan enter. Jadi inilah hasil dari penjumlahan dari 15 ditambah 7 atau variabel A ditambah variabel B, yaitu hasilnya 22. Gimana cara untuk mengurangkannya? Ketik saja let kurang sama dengan variabel A dikurang variabel B, kemudian enter. Lalu caranya seperti tadi untuk menampilkan hasilnya, yaitu ketik echo, hasil pengurangan, kemudian titik 2 kurang, kemudian enter. Jadi hasil pengurangan dari variabel A dikurang variabel B yaitu 8 atau 15 kurang 7. Bagaimana cara untuk mengalikannya atau perkalian, yaitu 15 dikali 7 atau variabel A dikali variabel B? Ketik saja let kali sama dengan variabel A dikali variabel B, kemudian enter. Lalu caranya sama seperti tadi, yaitu menggunakan echo untuk memanggil atau menampilkan hasil dari perkalian A
dikali B, yaitu Eko buka petik hasil perkalian petik 2 dikali, kemudian tutup petik, kemudian di enter. Jadi hasil perkalian dari variabel A dikali dengan variabel B yaitu 105 atau 15 dikali 7. Kemudian kita masuk dalam pembagian, ketik let bagi sama dengan variabel A dibagi dengan variabel B, kemudian enter. Caranya seperti tadi untuk menampilkan hasilnya, yaitu Eko buka petik hasil pembagian, kemudian titik 2 bagi, kemudian balas petik, kemudian enter. Jadi hasil dari 15 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian kita masuk dalam modulus, ketik saja let modulus. Sama dengan buka kurung A persen D, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Lalu bagaimana cara untuk menampilkan hasil dari modulus tersebut? Yaitu sama seperti tadi, yaitu kita ketik Eko sisa hasil bagi, dalam kurung modulus. Kemudian balas kurung, titik 2, ini modulus, kemudian balas petik, kemudian enter. Jadi sisa hasil bagi dari sisa hasil bagi dari variabel A dibagi variabel B yaitu 1. Kemudian kita akan masuk dalam perbandingan atau operasi relasional, yaitu kita akan menggunakan rumus min EQ, min NE, min GT, min LT, min GE, dan min LE. Kita langsung masuk dalam materinya, yaitu sama seperti tadi, variabel A itu menampung nilai sebesar 15 dan variabel B menampung nilai sebesar 17. Sebesar 7, sebesar 15, dan variabel B menampung nilai sebesar 7. Kemudian enter. Lalu bagaimana cara kita memeriksa apakah variabel A dan variabel B itu keduanya sama atau tidak sama? Kita langsung saja ketik if
buka kurung siku, kemudian masukkan variabel A, rumus untuk mengetahui apakah variabel A sama dengan variabel B atau variabel A tidak sama dengan variabel B, yaitu menggunakan minus EQ variabel B, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Lalu masukkan then, kemudian enter lagi, masukkan echo untuk menampilkan hasilnya. Variabel A EQ variabel B. Variabel B titik 2 A sama dengan B, A sama dengan B, kemudian plus titik, kemudian enter. Bawahnya lagi LC, kemudian enter. Kemudian sama seperti tadi, ketik echo, buka ketik variabel A min EQ variabel B titik 2 variabel A tidak sama dengan B, kemudian balas ketik, kemudian enter. Lalu untuk menampilkan hasilnya ketik FI, kemudian enter. Jadi variabel A dan variabel B itu tidak sama. Kemudian kita lanjut ke conditional statement atau pertanyaan kondisi. Jadi kondisi 1 yaitu variabel A dan kondisi 2 yaitu variabel B. Lanjut, kita masukkan if, buka kurung siku, kondisi 1 dan balas kurung, kemudian masukkan then, kemudian enter, masukkan perintah 1, kemudian enter, masukkan elif untuk kondisi 2, elif buka kurung siku, kondisi 2, kemudian balas kurung dan enter. Kemudian enter, kemudian ketik then, enter lagi perintah, kemudian enter else,
kemudian enter lagi, kemudian ketik alternatif underscore type. Kita kemudian enter, ketik if untuk menampilkan hasil. Kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu loop atau pengulangan. While loop itu digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. Contohnya while kondisi dan do perintah. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu ketik /bin/bash. bin/bash, kemudian enter, lalu masukkan variabel a sama dengan 0, kemudian enter, lalu ketik echo untuk memanggil variabel a. /bin/bash, kemudian ketik variabel a sama dengan 0, kemudian enter, lalu ketik while, dalam kurung variabel a min lt 10, kemudian balas kurung dan enter, lalu ketik do, lalu enter, lalu ketik echo. Fungsi dari echo sama seperti yang tadi, untuk memanggil sebuah variabel atau menjalankan panggilan. Fungsi echo ini yaitu memanggil variabel a atau menjalankan panggilan, kemudian enter, lalu variabel a sama dengan a ditambah 2, kemudian balas kurung, kemudian enter, lalu ketik down. Nah, ini adalah output dari a sama dengan 0. Ini adalah output dari a sama dengan variabel a ditambah 2. Kemudian lanjut ketik for num in 1 sampai 5, 1 2 3 4 5, kemudian enter, lalu ketik do, lalu ketik echo untuk menjalankan perintah yang ada di atas seperti 1 2 3 4 5, kemudian number. Kemudian ketik down dan enter. Kita masuk dalam percobaan ketiga, yaitu until loop.
Nah, until loop ini berbeda dengan while. Until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Contohnya until kondisi do perintah. Untuk mencobanya, langsung saja kita masuk dalam percobaan ketiga, yaitu until loop. Ketik variabel A sama dengan 0, kemudian enter. Until variabel A min lt 10, kemudian enter, lalu ketikkan do, kemudian ketik echo variabel A. A sama dengan A ditambah 2, kemudian tutup kurung dan enter, lalu ketik John. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan masuk dalam percobaan keempat, yaitu select loop. Select loop ini digunakan ketika ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user, misalnya daftar menu. Contohnya select for in daftar item. Untuk itu langsung saja kita masuk dalam percobaannya, yaitu ketik select minuman. Lalu kemudian kita ketik do, enter, kemudian kita ketik kondisi atau case, lalu variabel minuman, lalu kemudian enter, lalu ketik the, copy, lalu the copy air semua, air semua. Kemudian akhir dengan tutup kurung, lalu enter. Lalu cara untuk memanggilnya ketik echo, buka petik, mohon maaf, menu yang Anda pilih
sedang kosong. Kemudian balas petik, kemudian enter, lalu titik 2, kemudian enter, lalu kemudian ketik jus, susu, kemudian ketik daftar menu yaitu jus dan susu, kemudian enter. Lalu cara untuk memanggilnya seperti tadi, ketik echo, ketik echo, menu ini tersedia. Ketik echo, menu ini tersedia. Kemudian enter, tanda petik, kemudian enter. Kemudian di bawahnya ketik gak ada, kemudian tutup kurung, kemudian enter, kemudian break atau berhenti. Jika semua item ini tidak tersedia atau tidak ada yang memenuhi, kita akan menampilkan enter, ketik 2, kemudian enter, ketik echo, tidak ada di daftar menu, tidak ada di daftar menu, kemudian balas petik, enter, lalu titik 2, kemudian enter, pilih kondisi sh, kemudian enter. Untuk mengakhirinya atau menampilkan outputnya, ketik done, kemudian enter. Jadi outputnya yaitu the, kopi, air, jus, susu, semua nggak ada. Kemudian kita lanjut ke dalam nesting loop. Yang dimaksud dengan nesting loop itu adalah mendukung konsep nesting, artinya kita dapat menetapkan suatu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun berbeda jenis. Langsung saja kita masukkan variabel a sama dengan 0, kemudian enter, lalu masukkan while, buka kurung yang di dalamnya menampung variabel a lebih kecil dari 10, kemudian
ini adalah loop pertama atau bisa disimbolkan dengan angka 1. Kemudian enter, lalu ketik do, lalu enter, lalu variabel B sama dengan variabel A, variabel B sama dengan variabel A. Kemudian enter, lalu ketik while dalam kurung variabel B lebih kecil dari 10, kemudian tutup kurung. Ini adalah looping yang kedua. Kemudian kita enter, lalu ketik do, lalu kemudian ketik echo untuk menampilkan hasil dari variabel B. N variabel B. Kemudian enter, lalu B, variabel B sama dengan expert variabel B minus 1. Kemudian enter, lalu ketik done, kemudian enter, lalu ketik echo, kemudian enter, lalu variabel A sama dengan buka petik 1, ketik expert, perintah expert, kemudian variabel A ditambah ditambah 1. Kemudian enter, lalu ketik done dan enter. Ini adalah output dari nesting loop yang kita coba dari atas.